Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masuk di bab baru, bab 7 yang membahas tentang lingkaran. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah definisi, unsur-unsur lingkaran, serta hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Yang pertama mengenai definisi lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik-titik tersebut jika disatukan akan membentuk garis lengkung tanpa ada ujung atau lingkaran. Nah, titik tertentu tersebut kita sebut sebagai titik pusat lingkaran. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi titik yang kumpulan titik pada bidang datar yang dia memiliki jarak yang sama pada satu titik pusat. Titik pusat itu biasanya di tengah-tengah ya. Jadi antara titik pusat dengan titik-titik yang pembentuk lingkaran tersebut jaraknya adalah sama. Seperti ini, titik pusat adalah titik yang di tengah ini. Nah, titik-titik ini bisa kita satukan garisnya sehingga membentuk lengkungan atau yang kita sebut sebagai lingkaran, seperti itu. Yang kedua adalah unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar berikut, ini adalah lingkaran. Kita akan bahas beberapa unsur pada lingkaran. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari titik pusat lingkaran. Yang sudah kita ketahui, titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Kalau pada gambar ini, berarti titik pusat lingkaran adalah titik O. Nah, selain titik pusat, ada juga namanya busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah garis yang melengkung ini. Ya, yang garis penutup lingkarannya ini disebut busur lingkaran. Jadi ada titik pusat, ada busur lingkaran. Nah, kemudian yang berikutnya ada jari-jari lingkaran. Kalau jari-jari itu sudah kita kenal ya, di SD juga sudah pernah belajar. Kita juga bisa mengilustrasikan dari jari-jari lingkaran itu pada jari-jari sepeda ya, tidak beda jauh konsepnya. Jari-jari lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada busur lingkaran. Jadi jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada busur lingkaran, seperti itu. Nah, apa contohnya pada gambar ini? Berarti OA ya, kemudian OB, OC, OD, dan OE. Kalau OT itu bukan ya, karena benar melewati titik pusat tapi tidak menyentuh pada busur lingkaran. Hanya sampai sini saja. Jadi yang garis jari-jari lingkaran adalah OA, OB, OC, OD, dan OE saja pada gambar ini. Berikutnya setelah jari-jari adalah diameter. Nah, diameter juga sama ya, garis yang ada pada lingkaran. Garis yang seperti apa? Kalau kita perhatikan diameter itu mungkin sudah juga dipelajari di SD. Diameter adalah garis yang membagi dua lingkaran. Mungkin yang kalian ketahui adalah seperti itu. Tapi sebenarnya dia lebih spesifik ya. Definisinya adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran ya. Ini ya, A dan titik D pada busur lingkaran ya titiknya, tapi dia wajib melewati titik pusat lingkaran ya. Jadi ada titik A pada busur lingkaran, kemudian ada titik D dari busur lingkaran. Garisnya mau kita hubungkan A dan D, tapi syaratnya untuk menjadi diameter dia harus melewati titik pusat lingkaran, seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini AF ini apakah dia diameter? AF ini adalah A itu ada titik pada busur lingkaran, F juga sama titik pada busur lingkaran, tapi ketika dihubungkan dia tidak melewati titik pusat lingkaran, maka ini bukan diameter. Lalu apa AF itu? Nah, itu adalah unsur yang keempat nanti akan muncul. Nah, jadi syarat yang diameter itu harus melewati titik pusat lingkaran. Makanya dia pas membagi dua bagian ya yang sama rata. Nah, kita akan bahas unsur yang keempat yang tadi sudah kita ilustrasikan. Adalah tali busur. Tali busur itu adalah ini hampir mirip dengan diameter. Bedanya adalah kalau tali busur itu kesamaannya ya,
dia sama-sama menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Jadi ada titik pada busur lingkaran, misalkan titik A, kemudian ada lagi titik F pada busur lingkaran. Kita mau menghubungkan dua titik ini, ya. Kalau tali busur itu terserah, yang penting terhubung saja dua titik pada lingkaran tersebut, tanpa ada syarat khusus harus melewati titik pusat. Jadi AF ini adalah tali busur. Yang penting definisinya adalah menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Lalu bagaimana dengan AD? Apakah AD adalah tali busur? Yang kita tahu AD ini ya adalah diameter. Tapi apakah dia masuk kepada tali busur? Definisinya kita perhatikan. Definisi tali busur kan hampir mirip ya dengan diameter. Tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Nah, kalau ini ya menghubungkan titik pada A, kemudian titik pada D. Nah, dua titik ini adalah titik yang ada pada busur lingkaran. Sama ya berarti ya, sesuai definisi berarti AD juga sama, tali busur. Tapi bagaimana dia melewati titik pusat? Ya tidak masalah, karena tidak ada syarat khusus pada tali busur. Yang penting dia menghubungkan dua titik pada busur lingkaran saja. Jadi, contoh tali busur adalah AF dan AD, gitu. Lalu apalagi? Ya, kemudian BE termasuk tidak? Ini terpotong ya di titik O ya, ini bukan. Jadi seperti itu. Nah, kalau diameter bagaimana? Kalau diameter itu, diameter itu adalah tali busur ya. Diameter itu adalah tali busur. Tapi apakah tali busur adalah diameter? Ini belum tentu. Ya, kalau AF ini kan bukan diameter ya. Jadi hanya AD yang diameter. Artinya tidak semua tali busur adalah diameter. Tali busur yang seperti apa yang diameter? Yang melewati titik pusat. Itu intinya. Jadi perbedaannya itu antara diameter dan tali busur. Jangan tertukar ya. Intinya sama, tapi diameter lebih spesifik. Dia harus melewati titik pusat lingkaran. Seperti itu. Nah, ini ada 4 unsur-unsur sudah dibahas. Masih ada lagi, kita lanjut yang berikutnya. Masih membahas unsur-unsur lingkaran, masih di gambar yang sama. Kita lanjut unsur yang berikutnya. Yang kelima, ini busur ya. Jadi unsur yang kelima tuh busur, ini sudah dibahas ketika membahas pertama kali titik pusat. Titik pusat adalah titik yang di tengah-tengah lingkaran. Kemudian sudah dibahas juga sebelumnya bahwa busur itu adalah garis lengkung. Ya, ini ya, membentuk lingkaran itu sendiri. Disebut busur. Nah, berikutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang ada pada tali busur. Contohnya yang OT ini ya. Jadi OT ini adalah apotema. Titik T adalah titik yang ada pada tali busur AF. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Jadi yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik yang ada pada tali busur itu disebut apotema, OT. Seperti itu. Nah, biasanya apotema itu dia tegak lurus dengan tali busurnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah juring. Apa itu juring? Juring itu sama ya, unsur lingkaran juga. Bedanya dia adalah luasan, bukan lagi berupa garis. Luasan yang seperti apa? Luasan itu sama seperti daerah. Nah, daerah apa untuk juring? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah tali busur, dua buah jari-jari ya, jari-jari OB misalkan dan jari-jari AC dan satu buah busur. Nah, ini ya daerahnya ya, daerah BOC seperti ini. Ini adalah juring. Juring itu bisa kita ibaratkan dengan potongan pizza. Jadi kalau ingat juring, ingat saja potongan pizza. Atau dengan teorinya adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur lingkaran. Seperti itu. Satu lagi masih berkaitan dengan daerah ya. Ini adalah tembereng, namanya tembereng. Tembereng itu adalah luasan daerah ya yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini contohnya ya yang diarsir warna muda.
atau biru ya mungkin ya. Nah, tembereng diulangi ya, bahwa tembereng itu adalah luasan, jadi bentuknya luasan ya, yang diarsir nih, seluas ini, yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, mungkin kalau lingkaran yang dipotong secara vertikal itu ya, seperti itu ya. Jadi itu bentuknya adalah luasan. Nah, itu ya, itu adalah unsur-unsur lingkaran. Jadi harus dipahami perbedaannya, ada juga kesamaannya, perlu dipahami lagi supaya lebih jelas. Oke, yang berikutnya adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Ini bagian yang ketiga ya, yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu apa itu definisinya, sudut pusat dan sudut keliling. Untuk sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, sudut pusat itu adalah sudut yang intinya adalah sudut yang menghadap titik pusat lingkaran. Contohnya adalah sudut AOB pada gambar pertama. Nah, sudutnya yang biru ini ya, ini disebut sudut pusat atau sudut pusat AOB. Gambar yang kedua ini juga sama, jadi sudut pusatnya adalah COD atau sudut yang kuning ini. Jadi sudutnya itu menghadap titik pusat lingkaran, makanya disebut sudut pusat karena sudut yang menghadap titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah sudut keliling. Adalah sudut yang dibentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui di manakah letak sudut keliling dalam sebuah lingkaran. Nah, ini ya contohnya sudut keliling. Ada 2 gambar sudut keliling. Yang pertama adalah ACB. Nah, sudut ini sama sekali tidak menyentuh titik pusat. Jadi hanya titik yang ada pada busur lingkaran saja, ya. Jadi ACB ini adalah sudut keliling. Bagaimana dengan sudut yang satunya, sudut XZY? Ya, XZY juga sama, sudut yang terbentuk dari 3 buah titik pada busur lingkaran, sama sekali tidak menyentuh titik pusat lingkaran. Atau gampangnya seperti ini, kalau sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari 2 buah jari-jari. Yang namanya jari-jari pasti dia mengenai titik pusat ya. Ini juga sama. Nah, untuk sudut keliling adalah sudut yang terbentuk dari 2 buah tali busur. Ini tali busur ya. Yang namanya tali busur kan tidak melewati titik pusat ya, hanya 2 titik pada busur lingkaran. Jadi pertemuan 2 tali busur membentuk sudut keliling. Seperti itu saja bedanya ya. Bisa dipahami ya, ada sudut pusat dan sudut keliling. Itu bisa kita lihat dari pengapitnya, apakah jari-jari atau tali busur. Kalau jari-jari dia adalah sudut pusat, kalau diapitnya oleh tali busur berarti sudut keliling. Seperti itu saja. Masih di sudut pusat dan sudut keliling, kita masuk ke hubungannya. Apa hubungan sudut pusat dan sudut keliling? Nah, hubungannya adalah sebagai berikut. Sebelum perhatikan gambar di bawah ini, nah ini ada gambar lingkaran dengan titik pusat O, kemudian ada, oke kita lihat ya, OA di sini adalah jari-jari ya, OB juga jari-jari, kemudian AC di sini adalah tali busur, kemudian CB di sini juga sama tali busur. Kalau kita perhatikan, berarti sudut pusat adalah sudut AOB. Kalau sudut keliling berarti sudut ACB gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya dari 2 buah sudut ini? Yang pertama, ini hubungan yang pertama ya. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling apabila menghadap busur yang sama. Kita perhatikan ini ya, contoh gambar ini. Kalau misalkan ada sudut pusat AOB, misalkan ini namanya bisa apa saja ya. Misalkan ada sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, ini sama ya, semuanya menghadap busur AB. Sudutnya itu menghadap busur AB. Ya, perhatikan ya. Kalau sudut pusatnya dia akan ada di sudut O, sudut kelilingnya ada di sudut C. Nah, 2 sudut ini menghadap busur AB. Jadi dia menghadap busur yang sama. Maka berlaku hubungan yang pertama, yaitu
sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling. Jadi besar sudut AOB atau besar sudut pusat adalah 2 kali besarnya sudut keliling atau besar sudut ACB. Jadi kalau seperti ini besaran sudut apa? Nah, betul ya, besaran sudut pusat. Jadi sudut pusat ini pasti lebih besar daripada sudut keliling. Jadi dia adalah 2 kali lipatnya dari sudut keliling. Itu adalah hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua adalah besar sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat, yang tentunya adalah menghadap busur yang sama. Jadi jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, ada hubungan yang kedua. Kalau kita lihat dari sudut keliling itu kan dia lebih kecil ya daripada sudut pusat ya. Maka kalau dicari sudut keliling, maka pasti setengahnya dari sudut pusat. Itu bunyinya, bunyi hubungannya. Jadi sudut ACB atau sudut keliling itu adalah setengah kalinya dari sudut pusat. Atau misalkan sudut AOB. Seperti itu. Ini harus diingat-ingat ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sudut pusat itu pasti yang lebih besar daripada sudut keliling. Dua hubungan ini berlaku jika sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada hubungan yang ketiga. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Hanya 2 buah sudut keliling gitu ya. 2 buah sudut keliling ini ya jika menghadap busur yang sama, jadi ada 2 buah atau lebih ya sudut keliling. Ada 2 atau 3 atau bahkan lebih sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling tersebut adalah sama. Contoh, perhatikan gambar berikut. Nah ini ya, ada sudut NEM, ada sudut NFM, ada sudut MNOB. Jadi ada 3 sudut ya. Ada sudut yang merah ini ya. Ada sudut E, ada sudut F, ada sudut O. Disebutnya seperti itu saja biar mudah menyebutkannya. Nah, kalau kita perhatikan sudut E itu sudut pusat atau sudut keliling? Nah, betul ya, ini adalah sudut keliling. Karena dia dibatasi oleh 2 tali busur. Kalau sudut F bagaimana? Nah, sudut F juga sama, sudut keliling karena dia dibatasi oleh tali busur. Kemudian sudut O bagaimana? Sudah jelas, sudut O adalah sudut pusat karena dia adalah sudut yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Nah, kalau ada seperti ini, sesuai dengan ketentuan yang pertama dan yang kedua, karena ketiga sudut ini menghadap busur yang sama, ya, sudut yang MN ya. Semuanya, kalau kalian perhatikan ya, ujung sudutnya, ini sudut E, menghadapnya ke busur ini. Sudut F menghadapnya ke busur ini. Sudut O juga sama menghadapnya ke busur ini. Jadi ketiga sudut ini menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Sehingga berlakulah seperti ini. Karena sudut MEN dan sudut MFN, kita lihat ya, MEN berarti yang merah dan sudut MFN berarti yang hijau adalah sudut keliling. Wah, benar ya, dua-duanya sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu MN, betul. Maka berlaku sudut MEN atau sudut yang merah ini ya, yang E, itu akan sama dengan sudut MFN atau sudut yang F ini yang hijau. Itu nilainya akan sama karena dia sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kemudian bagaimana nih nasib yang ini, sudut pusatnya? Sudut pusatnya karena dia menghadap busur yang sama dengan sudut kelilingnya, maka berlaku 2 hubungan ini. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau antara sudut pusat dan sudut keliling ada 2 hubungannya, yang ini dan yang ini. Nah, untuk hubungan yang ketiga ini adalah hubungan antara sudut keliling saja. Jadi ada 2 atau lebih sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka sudut keliling tersebut nilainya sama, seperti itu bunyinya. Oke, bisa dipahami ya, bisa lanjut. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar lingkaran dan ada sudut yang diketahui yaitu sudut ACB, yaitu 55 derajat.
55 derajat ini adalah sudut keliling ya. Yang ditanyakan adalah sudut AOB. Sudut AOB adalah sudut pusat. Nah, karena dua sudut ini menghadap busur yang sama, yaitu AB, maka berlaku hubungan yang sudah dibahas sebelumnya. Bahwa jika menghadap busur yang sama, sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Itu adalah hubungannya. Kalau sudut keliling yang diketahui, maka sudut pusatnya pasti lebih besar ya daripada sudut keliling, maka 2 kalinya gitu ya. Tinggal berarti 55 dikali 2 seperti itu. Ini ya penjelasannya ya. Karena sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, ini berlaku karena dia menghadap busur yang sama ya. Maka sudut pusat AOB bisa kita cari dengan 2 dikali besar sudut keliling, yaitu 55 dikali 2, yaitu 110. Yang berikutnya, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah lingkaran, ada 2 sudut ya. Sudut AOB sudah jelas sudut pusat ya. Kemudian sudut ACB juga sudah jelas ini sudut keliling, dan menghadap busur yang sama yaitu busur AB, maka berlaku hubungan yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa ya sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Kalau yang diketahui di sini adalah sudut pusat, maka sudah pasti sudut kelilingnya itu lebih kecil daripada sudut pusat. Kalau lebih kecil berarti setengahnya ya. Nah, 65 sebagai sudut pusat, berarti setengahnya dari 65 itu berapa? Itu sebagai sudut keliling, kita lihat. Nah, ini ya penjelasannya, ini adalah hubungannya. Karena sudut keliling itu yang ditanyakan, maka setengahnya dari sudut pusat. Jadi, sudut keliling ACB adalah setengah kali sudut pusat AOB. Setengah dikali 65 sudut pusatnya. Maka dapatlah 32,5 derajat sebagai sudut keliling ACB, seperti itu. Lanjut. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan lingkaran berikut. Nah, jika diketahui ada sudut ABD berarti sudut keliling ya. AOD itu sudut pusat sudah jelas. Kemudian ACD ini sudut keliling juga. Nah, ketiga sudut ini menghadap busur yang sama, maka berlaku hubungan yang sudah dibahas sebelumnya. Jika diketahui penjumlahan ketiga sudut ini adalah 140 derajat, maka tentukan besar sudut ABD. Berarti adalah sudut kelilingnya. Oke. Karena ada 3 sudut ya, 2 sudut diantaranya adalah sudut keliling. Karena ketiganya menghadap busur yang sama, maka 2 sudut keliling ini adalah besarnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia ada sudut pusat ini ya, dan sudut keliling 2 diantaranya ini menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat yang ini dia adalah 2 kalinya sudut keliling dari 2 ini ya. Sudut pusatnya adalah 2 kali dari sudut kelilingnya, atau sudut kelilingnya itu setengahnya dari sudut pusatnya, seperti itu. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini adalah, nah, sudut ABD adalah dan ACD adalah sudut keliling, betul ya. Sedangkan sudut AOD adalah sudut pusat, sudah diidentifikasi juga barusan. Kemudian karena menghadap busur yang sama ketiganya, maka sudut pusatnya akan sama. Sudut kelilingnya akan sama, dan sudut pusatnya dia 2 kali sudut keliling. Seperti itu ya tadi. Nah, dari 2 keterangan di atas, maka untuk gambar tersebut dapat kita selesaikan dengan langkah berikut. Kita misalkan sudut keliling ABD yang ditanyakan itu ya adalah X. Nah, kalau ABD adalah X ya, karena sudut keliling ACD juga sama, maka ACD juga X. Nah, untuk AOD karena dia sudut pusat, maka 2 kalinya sudut keliling, jadi 2 kali X atau 2X. Jadi penjumlahan ABD sebagai X kita ganti dengan X ya. AOD karena sudut pusat, maka 2 kalinya X, jadi 2X. Dan sudut ACD juga kan sudut keliling ya, jadi kita misalkan dengan X juga karena dia sama dengan ABD. Nah, kita jumlahkan nih variabelnya, X ditambah 2X ditambah X gitu ya. Jadi kita jumlahkan koefisiennya, ini 1, ini 2, ini 1, berarti 4 ya, 4X. Nah, kan penjumlahan ketiga
sudutnya adalah 140 derajat, maka 4x sama dengan 140 derajat. Untuk x sendiri adalah 140 derajat dibagi oleh 4 ya. 4 koefisien ini jadi pembagi. Nah, 140 dibagi 4 adalah 35 derajat. Maka x-nya adalah 35 atau sudut ABD-nya adalah 35, sudut kelilingnya. Kalau ABD 35 ini ya, sudut ABD 35, maka sudut ACD ini adalah 35 juga. Lalu kemudian sudut pusatnya AOD berarti 2 kali lipatnya, 35 kali 2, 70. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.